di dunia maya. Jadi mereka bisa mengaku menjadi siapapun. Nah, disitulah kemudian banyak terjadi aktivitas yang pertama itu grooming online namanya. Grooming online. Grooming itu kayak menyayangi, memberi perhatian, membujuk rayu gitu ya. Jadi dia melakukan sebuah perlakuan tertentu yang itu dibutuhkan oleh si sasaran grooming. Sasaran grooming sampai membuat kemudian sang yang disasar tadi, kalau kita bicara anak tadi, korban tadi itu kemudian percaya sama si pihak yang menggrooming ini. Nah, disebut online ya karena dia lakukan awal itu melalui online. Jadi siapa misalkan anak-anak yang rentan untuk mengalami grooming online ini, mereka anak-anak yang dia biasanya adalah dari keluarga-keluarga yang tidak hangat, yang mungkin broken home, tidak mendapatkan perhatian. Dia biasa kesepian ya, haus kasih sayang, rasa cinta, begitu kehangatan. Dan dia kemudian memasang di akun profil sosmednya atau game online-nya itu gambar-gambar gitu ya. Mungkin foto profilnya itu adalah kelihatan dia tuh anak yang culun gitu. Lalu kemudian juga dari curhatan-curhatannya, mungkin postingan-postingan itu menunjukkan dia itu ketahuan kalau dia itu di rumah sendirian, nggak ada teman, sering kemudian merasa galau, wah kayak gitu-gitu. Kalau anak-anak yang rentan, yang lemah gitu ya, yang tidak kokoh kepribadiannya, yang ketika kemudian dia itu diberikan perhatian, dipuji, sesuatu yang mereka tidak pernah dapat sebelumnya, itu kemudian merasa sangat senang. Mereka sangat senang, dan itu akan mereka lakukan grooming ini tadi, itu akan dia lakukan tuh bahkan bisa jadi ada yang sampai bertahun-tahun. Ya, biasanya bertahun-tahun, artinya nggak harus instan begitu ya. Telaten mereka itu untuk kemudian membuat akhirnya sang korban itu masuk dalam jebakan mereka, yang dalam arti bahwa sang anak tadi itu merasa percaya bahwa si A ini, si predator ini itu adalah orang baik gitu ya. Karena bisa jadi kan misalkan awalnya itu dia ngaku pencari bakat. Dia menemukan dia memilih mengirim personal message ke anak itu karena dia lihat pernah ada postingan dia bergaya seperti Pragawati kah atau model kah kayak gitu lah. Dia kemudian ngaku kan, pokoknya disesuaikan lah dengan apa yang menjadi passionnya, apa yang jadi keinginannya, apa yang jadi kebutuhan sang anak yang mau disasar itu. Jadi di situ kamu cantik sekali, misalnya seperti itu. Bagus sekali tadi videomu waktu kamu memperagakan itu persis seperti model profesional, fotomu sangat bagus. Tertarik nggak jadi model profesional, misalnya seperti itu. Terjun lebih lanjut, kamu bisa dapat uang dari sana dan seterusnya. Ada banyak teman. Kebetulan saya adalah seorang talent, misalkan seorang pencari talent gitu misalkan, atau saya adalah kalau dia atau dia ngaku misalkan dokter, di situ pernah ada anak itu menyampaikan keluhan. Kalau keluhan begini-begini kok salah dan rasa sakit, orang tua nggak ada yang memperhatikan, nggak ada di rumah sendirian saja, rasanya pengen mati saja atau misalnya begitulah ya. Kalimat-kalimat itu mengungkap apa yang ada dari si anak ini gitu ke publik, dan mereka ini memang keliling gitu untuk nyari. Ya biasanya sortirnya atau filternya itu adalah nama-nama akun yang memang aneh-aneh, yang memang itu membuat mereka datang. Misalkan bunga galau sepanjang hari kan begitu ya. Kan ada gitu, kan kadang-kadang panjang gitu ya. Atau yang cewek yang pengen disayang misalnya begitu, atau cewek kesepian atau begitu, pokoknya yang mulai dari fotonya kah ya, ataukah kemudian nama akunnya kah, ya itu bisa menjadi filter awal. Oh ini anak masih polos, ini anak kurang perhatian, ini anak ya begitu. Kemudian akan di stalking kan. Nah di situ kan akan ketemu di koleksi, mereka kumpulkan data-data pendukungnya. Oh nanti masuknya berarti lewat sini. Nah jadi di situ mereka melakukan awal itu grooming online sampai kemudian percaya. Nah termasuk juga itu nggak hanya di akun sosmed. Hari ini itu mereka lakukan itu juga melalui akun game online. Nah, pada waktu mereka main game online itu kan langsung terkoneksi itu kan ya, live kan, secara online, secara global kan. Mereka bisa jadi mengaku sebagai anak-anak.
Jadi awalnya kayak temen, oh kita mabar gitu ya, Sepantaran. sepantaran ngakunya. Tapi nanti itu lama-lama kemudian dia akan menunjukkan itu tadi caranya itu sampai pada grooming online tahapan pertama tadi. Ketika sudah terjadi sebuah kepercayaan di situ, bahkan kayaknya sang anak ini yang justru ketagihan untuk disapa, diberi pujian, diberi perhatian gitu ya. Mulailah kemudian akan sampai si penggrooming tadi, si predator itu untuk melancarkan aksi yang tahapan berikutnya.